Sebelum teleskop modern, manusia hanya bisa membayangkan seperti apa permukaan matahari dan planet-planet. Sekarang, teknologi canggih telah memungkinkan untuk mendekat dan mengambil gambar matahari dan planet-planet jauh di dalam tata surya kita. Sekarang, bersiaplah untuk melihat tata surya yang belum pernah Anda lihat sebelumnya dan lihat gambar yang begitu bagus sehingga mengejutkan para astronom. Terbakar dengan energi 1 triliun bom nuklir per detik, matahari adalah benda terbesar di tata surya kita yang menyumbang 99,86% dari total massa. Salah satu gambar matahari yang paling dramatis ditangkap oleh Solar Dynamics Observatory pada 31 Agustus 2012 ketika filamen panjang material surya yang telah melayang di atmosfer matahari meletus keluar angkasa. Coronal Mass Ejection atau CME yang indah namun mematikan ini melaju dengan kecepatan lebih dari 900 mil per detik. Planet yang paling dekat dengan matahari mengorbit pada jarak rata-rata 36 juta mil atau 58 juta kilometer. Merkurius telah dipelajari oleh banyak pesawat ruang angkasa selama bertahun-tahun. Pesawat ruang angkasa Messenger NASA adalah yang pertama mengorbit planet ini. Gambar menunjukkan permukaan tertutup kawah dalam semua ukuran dan situs dampak asteroid besar seperti kawah Van Eyck yang berdiameter 270 km dan cekungan Caloris yang berdiameter 1550 km dengan pegunungan di tepi luar setinggi 2 km. Ini adalah gambar dengan pengukuran permukaan spektral yang diambil pada tanggal 29 April 2015. Messenger mengambil lebih dari 200.000 gambar Merkurius sebelum mengakhiri misinya pada tahun 2015 dengan sengaja menabrak permukaan planet. Kematian probe tidak dapat dihindari karena Messenger telah mengorbit Merkurius sejak Maret 2011 dan kehabisan bahan bakar. Tidak lagi mampu mempertahankan orbit, Messenger menabrak permukaan planet. Anda akan berpikir bahwa Merkurius akan menjadi planet terpanas karena paling dekat dengan matahari. Tapi, planet kita berikutnya sebenarnya yang terpanas di tata surya. Planet kedua dari matahari dan juga planet tetangga terdekat bumi, Venus memiliki atmosfer tebal yang sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, sulfur dioksida, dan gas nitrogen yang memerangkap panas matahari sehingga menjadikannya neraka. Venera 13 adalah wahana yang dibangun di Uni Soviet untuk program Venera menjelajahi Venus. Itu adalah pendaratan pertama yang mengirimkan gambar berwarna dari permukaan Venus. Venus adalah dunia yang panas dengan suhu permukaan setinggi 470 derajat Celcius. Probe dirancang hanya untuk bertahan selama 30 menit, tetapi pasti dibangun seperti tank karena terus mengirimkan data dan gambar selama lebih dari 2 jam setelah mendarat pada 1 Maret 1982. NASA kemudian mengirim pesawat ruang angkasa Magellan pada tahun 1990 untuk memotret dan memetakan seluruh permukaan. Ini mengirim kembali gambar permukaan planet yang menunjukkan bukti vulkanisme, pergerakan lempeng tektonik, angin permukaan yang bergejolak, dan saluran lava bermil-mil termasuk yang berukuran panjang 7.700 km. Gambar luar biasa lainnya adalah gunung berapi Mad Moons yang naik 5 km setelah Magellan selesai memetakan seluruh permukaan. Ia juga mengakhiri misinya dan menabrak planet ini. Batu ketiga dari matahari. Bumi sangat unik dan satu-satunya tempat yang diketahui memiliki kehidupan di tata surya. Ada banyak gambar menakjubkan yang diambil dari planet tempat kita tinggal, tapi foto satelit modern mungkin yang paling menakjubkan. Seperti gambar ini dari NASA tentang bumi seperti yang terlihat sekarang. Gambar warna asli yang menakjubkan ini diambil oleh Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau MODIS NASA dari 35.000 km di atas bumi dan menunjukkan Amerika Utara dan Selatan saat mereka muncul dari orbit. Bulan juga muncul sebagai tamu di latar belakang. Dan pada 14 Desember 2020, NASA menangkap gerhana matahari total dengan GOES 16 yang cukup menakjubkan, tetapi ini adalah sesuatu yang mungkin belum Anda lihat. Pada bulan Maret 2011, sebuah satelit Rusia bernama Electro-L menangkap gambar bumi yang sangat detail yang tampaknya menyaingi gambar NASA. Banyak yang mengklaim mereka lebih akurat dan menunjukkan hal yang berbeda. Tetapi NASA mengatakan mereka tidak akurat. Kami tidak yakin. Tetapi, gambar mana yang menurut Anda terbaik? Dan ngomong-ngomong, ingat pesawat luar angkasa Messenger itu mengambil foto bumi dan bulan dan mengirimi kami kartu pos sebelum melaju menuju Merkurius. Mars selalu menarik bagi manusia. Planet keempat dari matahari, planet Mars merah telah banyak dipelajari.
Viking Orbiter 1 mengambil foto Mars yang menakjubkan pada tahun 1979, seperti foto False Mariners ini. Dan Viking 2 Orbiter telah mengambil gambar yang menunjukkan dataran kutub selatan dan lapisan es kutub. Pada tahun 2013, Mars Express dari Badan Antariksa Eropa Mars mengambil gambar yang sangat detail dari Hibis Chasma, bagian paling utara dari False Mariners, seperti yang terlihat dalam film yang dibuat dari gambar ini. 4 rover sudah mempelajari planet ini sejak lama dan mengambil foto. Gambar dari penjelajah Mars Curiosity, termasuk selfie, adalah gambar paling luar biasa dari permukaan dunia asing. Ini adalah pemandangan panorama 1,8 miliar yang terdiri dari lebih dari 12.000 gambar Mars, seperti yang terlihat oleh Curiosity yang masih beroperasi. Planet terbesar di tata surya kita, raksasa gas Jupiter memiliki tampilan paling unik dari semua planet dengan bintik merah raksasanya. Badai di planet yang telah mengamuk selama 350 tahun dan sangat besar sehingga bisa menelan seluruh bumi. Pada 10 Juli 2017, pesawat ruang angkasa Juno terbang hanya 9.012 km di atas bintik merah besar dan menangkap gambar terdekat dari badai besar yang pernah diambil. Gambar yang sedikit lebih jauh ini warnanya sedikit lebih benar dari apa yang akan kita lihat jika kita mengorbit Jupiter. Tapi Juno juga menangkap gambar luar biasa dari daerah kutub yang tidak bisa dilihat dari bumi. Dan yang mengejutkan para astronom adalah bahwa kutub utara Jupiter memiliki 8 badai yang berputar-putar di sekitar pusatnya, dan mereka berada dalam pola geometris yang tepat. Badai tersebut muncul sebagai pelengkapan stabil di atmosfer Jupiter dan bukan cuaca normal. Tetapi, foto-foto yang lebih luar biasa akan datang. Pada 13 November 2018, gambar baru dari Juno dibuat menggunakan data dari JunoCam Imager yang sangat menakjubkan. Dan pada 27 Juni 2019, teleskop Hubble menangkap Great Red Spot yang menurut para peneliti ukurannya menyusut. Kami punya video luar biasa tentang Jupiter, jadi pastikan untuk tidak melewatkannya. Sebagai pesaing nomor 1 untuk benda langit terindah di tata surya, Saturnus sulit dikalahkan dengan cincin ikoniknya. Dan mungkin gambar terbaik Saturnus sampai saat ini berasal dari pesawat luar angkasa Cassini Huygens. Pada tanggal 21 Oktober 2002, pesawat ruang angkasa itu berjarak 285 juta kilometer dari Saturnus ketika mengambil foto ini. Dan pada tanggal 27 Maret 2004, ketika semakin dekat, mengambil gambar berwarna alami ini saat mendekati kedatangannya ke orbit Saturnus. Sekarang, inilah gambar Saturnus yang menakjubkan yang mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ini adalah Saturnus yang diterangi oleh matahari. Dan dengan cahaya tambahan itu, Cassini dapat menggambarkan sistem cincin dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dari bumi dan hasilnya menakjubkan. Namun pada tahun 2004, teleskop Hubble juga bereaksi dan mengambil foto aurora yang menakjubkan. Pada tahun 2016, pesawat ruang angkasa Cassini mengirim kembali gambar belahan utara Saturnus. Yang mengejutkan para ilmuwan adalah badai pusaran heksagonal. Mereka telah dipelajari, tetapi tidak ada yang yakin bagaimana ini bisa terbentuk. Pada 15 September 2017, pesawat ruang angkasa melakukan pendekatan terakhirnya ke raksasa gas, dan sebelum mengirim gambar terakhir ini, terbakar di atmosfer Saturnus seperti meteor. Dikenal sebagai planet menyamping karena berputar pada sisinya, planet ketujuh dari matahari. Salah satu gambar yang terbaik adalah yang diambil Voyager 2 yang terbang melintasi planet ini pada tahun 1999 dan gambar ini diambil menggunakan 3 filter warna. Dan pada tanggal 11 dan 12 Juli 2004, gambar komposit Uranus yang diperoleh oleh teleskop Keck diterbitkan yang menunjukkan dunia sedingin es dan cincinnya. Bintik-bintik terang yang Anda lihat di permukaan planet ini adalah aurora. Pada November 2011, teleskop Hubble mengambil gambar Uranus yang mengagumkan dan foto berwarna menunjukkan bola biru es dengan cincin merah. Dan pada tahun 2017, teleskop Hubble kembali menangkap aurora di Uranus. Neptunus adalah planet ke-8 di tata surya kita dan terjauh dari matahari. Satu-satunya pesawat ruang angkasa yang pernah dekat dengan Neptunus adalah Voyager 2. Satu gambar yang diambil oleh pesawat ruang angkasa menunjukkan badai raksasa mengamuk di permukaan planet, Great Dark Spot Neptunus. Sebelum Voyager 2 menyelesaikan misinya dan menuju ruang antar bintang, ia melakukan pendekatan dan mengambil gambar ini yang menunjukkan garis-garis awan terang di atmosfer Neptunus. Teleskop Hubble telah mengambil gambar Neptunus yang baru-baru ini dan pada bulan Desember 2020 kemarin, mengambil gambar dengan Great Dark
dark spot. Karena begitu jauh dari kita, gambar terbaik yang kita miliki tentang Neptunus dari bumi diambil oleh European Southern Observatory's Very Large Telescope menggunakan mode optik adaptif narrow field khusus dari instrumen Multi-Unit Spectroscopic Explorer atau MUSE. Banyak yang memperdebatkan apakah Pluto itu planet atau bukan, tapi Anda di sini untuk melihat beberapa foto. Salah satu gambar yang paling jelas dari Pluto yang pernah Anda lihat diambil oleh Long Range Reconnaissance Imager yang berada di pesawat ruang angkasa New Horizons NASA pada 13 Juli 2015. Tapi itu belum selesai, dan pada hari berikutnya, gambar ini disatukan dengan menggabungkan gambar biru, merah, dan inframerah yang diambil oleh pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa New Horizons terus mengambil gambar planet yang jernih. Pluto juga memiliki bulan yang disebut Charon seperti yang terlihat dalam komposit gambar berwarna yang disempurnakan ini. Dan gambar ini adalah yang paling mencolok menunjukkan pegunungan di dataran es. Umat manusia telah mencapai hasil luar biasa dengan mendapatkan gambar baru dari planet-planet kita di tata surya dan membuat penemuan luar biasa. Kita masih terlalu jauh untuk mendapatkan gambar Proxima Centauri dari dekat, sistem planet berikutnya dari kita, dan pesawat ruang angkasa saat ini menuju ke arah itu. Dan mungkin akan memakan waktu ribuan tahun untuk bisa sampai ke sana. Tetapi ada rencana untuk membuat nanoprobe tipis yang disebut Breakthrough Starshot yang memiliki layar tipis untuk menangkap energi dari laser berbasis bumi yang kuat. Ini akan mempercepat probe pada 215,85 juta kilometer per jam, yang berarti probe kecil dapat mencapai Proxima Centauri dalam 20 hingga 25 tahun. Pikirkan saja gambar yang bisa diambil. Jika itu terjadi dalam waktu dekat, Anda akan melihatnya di sini.